Ini kisah menegangkan pasukan KKO Marinir TNI AL saat dihadang pasukan RPKAD di lubang buaya yang jarang terungkap. Kisah ini terjadi pada tahun 1965. Ketika itu pasukan Komando Intai Para Amfibi KKO AL yang dipimpin Letnan 1 Mispan Sutarto diperintahkan Panglima KKO Jenderal Hartono untuk ikut membantu mengangkat jenazah para jenderal dari dasar sumur di lubang buaya. Bantuan KKO itu atas permintaan Pangkostrat Maijen Soeharto lewat perwira Intel Kostrat yang dikirimkan untuk menghadap Panglima KKO. Maka, setelah mengisi perut, Letu Mispan dan anak buahnya langsung berangkat ke lokasi. Mengutip buku, Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, pasukan Kipam KKO ini berangkat ke lubang buaya naik truk SEAL buatan Rusia. Jumlah keseluruhan yang terlibat dalam tim ada 13 orang. 1 sopir, 2 dokter angkatan laut serta 10 pasukan Kipam. Mereka pergi tanpa pemandu karena Kapten Sukendar ternyata juga belum tahu jalan ke lubang buaya. Mereka memutuskan untuk bergerak melewati markas Angkatan Udara di Halim. Di sini, mereka dicegat oleh orang-orang pasukan gerak cepat, PGT Auri. Namun Letu Mispan, sebagai komandan, tetap bersikap tenang dan santai. Mispan tidak merasa bermusuhan dengan Auri atau PGT. Menghadapi mereka, ia berusaha bersikap seperti menghadapi kawan-kawan sendiri. Tim Kipam menjalani pemeriksaan, Letu Mispan diwajibkan turun dari kendaraan. Mispan tak membantah, baru beberapa detik kakinya menginjak tanah. Ada seorang bintara PGT yang tiba-tiba datang mendekatinya. "Ada apa, Let?" sapanya ramah. Letu Mispan memperhatikan orang yang menegurnya. Ia lantas ingat bahwa bintara PGT itu ternyata bekas murid latihannya di Surabaya. Letu Mispan pun menjelaskan bahwa ia dan timnya diberi tugas oleh Pangkostrat untuk mengangkat jenazah para jenderal dari sebuah sumur di lubang buaya. Respon personel PGT ternyata tidak macam-macam. Anggota PGT yang tak lain adalah bekas muridnya bahkan menunjuk sebuah tempat yang dijaga oleh pasukan resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD, pasukan elitnya Angkatan Darat. Tidak hanya itu, bintara PGT itu sendiri yang kemudian mengantar Letnan Mispan keluar dari kompleks lubang buaya yang dijaga Auri menuju area lubang buaya yang dijaga pasukan RPKAD. Letu Mispan dan anak buahnya akhirnya sampai di lokasi. Jam menunjuk pada sekitar pukul 8 pagi. Namun tak mudah bagi tim Kipam untuk melaksanakan perannya. Mereka dicegat oleh RPKAD. Letu Mispan sudah berusaha menjelaskan semua hal, termasuk perintah Pangkostrat dan Panglima KKO yang jatuh ke pundaknya. Namun RPKAD tak kunjung percaya. Mereka curiga sekali dengan kehadiran tim Angkatan Laut di lokasi. Mispan dan rekan-rekannya memaklumi situasi tak enak yang mereka hadapi. Maklum, kala itu, hubungan antar angkatan di tubuh militer Indonesia sangat buruk. Satu sama lain saling curiga, saling tidak percaya. Di antara mereka, tak jelas siapa kawan, siapa lawan. Merasa gagal meyakinkan RPKAD, Mispan akhirnya menyuruh Kapten Sukendar, perwira Intel Kostrat menjadi juru bicara. Namun upaya ini pun tak berhasil. RPKAD tetap tidak bisa dibuat percaya. Berundinglah kemudian Mispan dan anggota-anggota timnya. Mereka mempertimbangkan keputusan untuk pulang atau terus bertahan di lokasi. Setelah memperhitungkan banyak hal, mereka akhirnya mengambil keputusan yang kedua. Mereka tetap tinggal di situ sesuai penugasan dan akan menanti sampai Pangkostrat muncul di lokasi. Selama menunggu, Letu Mispan dan anak buahnya benar-benar terjerat situasi yang menegangkan. Antara mereka dan RPKAD terjadi jarak psikis yang tak kunjung terjembatani. Berbagai isu muncul, orang-orang RPK telah memulainya dan ini agaknya sengaja digulirkan agar tim Kipam secepatnya pergi dari lokasi. Salah satu kabar, misalnya, mengatakan bahwa jenazah para jenderal Angkatan Darat telah diangkat dari sumur. Tak satu pun jasad yang tertinggal di dalam lubang. Pengangkatan tak diperlukan lagi. Bantuan Kipam dengan demikian, tak lagi diperlukan. Namun Mispan dan kawan-kawan tak terusik oleh gosip seperti itu. Mereka tetap berpegang teguh pada informasi semula bahwa pengambilan jenazah para jenderal tak akan dilakukan sampai Pangkostrat tiba di lokasi. Mereka tetap bertahan di sana kendati isu-isu semakin tak bagus dan sikap pasukan RPKAD semakin tak ramah. Dalam waktu yang penuh dengan ketegangan pada Senin pagi itu, Mayor Suwardi, salah satu ajudan Letjen Ahmad Yani, ada di lokasi.
Ia termasuk orang RPKAD yang susah mempercayai kehadiran Letnan Mispan dan tim Kipamnya. Ketegangan antara RPKAD dan Kipam baru mencair pada pukul 10 pagi manakala konvoi dari markas Kostrad tiba di lokasi. Jenderal Soeharto ada di tengah rombongan yang baru datang. Tak lama setelah meninjau tempat kejadian, Jenderal Soeharto bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Mana anak-anak KKO yang saya minta datang ke sini?" Kapten Sukendar bergegas mendekat untuk memberi penjelasan. Sekitar 5 menit berikutnya, ia sudah mendatangi tim Kipam dan meminta mereka mulai bekerja. Letnan Mispan dan kawan-kawan mengarahkan truk ke dekat sumur. Mereka turun dari kendaraan dan kemudian berjalan mendekati titik lokasi. Truk yang membawa alat-alat bergerak pelan-pelan di belakang mereka. Tim Kipam sendiri maju dengan sangat lambat. Pada jarak sekitar 100 meter dari lubang sumur, mereka mulai mencium bau busuk yang menyengat. Sampai di sini, dokter menyarankan agar mereka beristirahat sejenak kira-kira 5 menit untuk beradaptasi dengan hawa lingkungan yang sudah tercemar. Mereka menghirup-hirup udara sampai akhirnya bau busuk itu tidak lagi terasa. Anggota tim yang sudah beradaptasi dipersilakan maju. Sementara anggota tim yang masih mencium bau busuk harus berhenti dan wajib melaporkan keadaannya. Penyesuaian hawa seperti ini dilakukan berulang kali. Pada momen berikutnya, sampailah mereka akhirnya pada jarak 25 meter dari lubang. Dari sini, mereka melihat bahwa semua orang yang ada di sekitar sumur menutup hidung. 5 meter lagi ke depan, Letu Mispan dan rekan-rekannya berhenti untuk beradaptasi kembali dengan hawa lingkungan. Setiba di mulut sumur, mereka melakukan orientasi langsung dengan mata. Di bawah sana hanya terlihat kaki-kaki. Para korban G30 SPKI itu jelas dijebloskan atau tercebur ke dalam sumur dengan kepala di bawah.